Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari kelas 12 MIPA 7 absen 11. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri Balung dan dari kelompok 2 Fisika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi radioaktivitas dan peluruhan. Materi ini merupakan subbab dari materi inti atom. Nah, pengertian dari radioaktivitas itu ada dua. Yang pertama, radioaktivitas adalah peristiwa peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang stabil. Nah, jadi ketika ada inti atom yang tidak stabil, maka ia akan menstabilkannya dengan melalui peluruhan. Peristiwa ini terjadi ketika inti atom tersebut memancarkan sinar-sinar radioaktif. Ya, ketika sinar-sinar radioaktif ini terus-menerus dipancarkan oleh inti atom tersebut, maka massa inti atom tersebut akan berkurang. Berkurangnya massa tersebut dinamakan dengan peluruhan. Yang kedua, pengertian dari radioaktivitas ini bisa kita maknai sebagai pemancaran sinar-sinar radioaktif dari zat-zat radioaktif. Sinar-sinar radioaktif itu terdiri dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Untuk lebih paham dan lebih mengerti, mari kita bersama-sama mempelajari sinar-sinar tersebut dengan sifat-sifatnya sekaligus. Yang pertama ada sinar alfa. Sinar alfa ini memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, sinar alfa ini merupakan inti helium. Yang kedua, sinar alfa ini memiliki muatan positif. Yang ketiga, sinar alfa memiliki daya ionisasi yang paling tinggi di antara sinar beta dan gamma. Daya ionisasi adalah kemampuan sinar radioaktif untuk menangkap elektron dari atom-atom yang melewatinya. Nah, mengapa sinar alfa itu memiliki daya ionisasi paling tinggi? Karena kan tadi disebutkan bahwa sinar alfa itu bermuatan positif. Jadi ketika positif bertemu elektron yang bermuatan negatif, maka terjadi saling tarik-menarik sehingga membuat sinar alfa memiliki daya ionisasi yang sangat tinggi. Yang kedua, sinar alfa memiliki sifat daya tembus yang paling lemah di antara sinar gamma dan sinar beta. Mengapa demikian? Ya, karena semakin tinggi daya ionisasinya, maka semakin rendah daya tembus terhadap suatu benda. Karena energi yang dipakai untuk mengionisasi atom tadi sangat besar, sehingga energi yang tersisa dari sinar alfa itu sangat sedikit, yang menyebabkan daya tembusnya yang sangat lemah, sekitar 2,5 cm sampai 8,5 cm, dan dapat menembus benda dengan ketebalan seperti kertas. Lalu sifat dari sinar alfa yang kelima adalah dapat dibelokkan dengan medan magnet dan medan listrik. Ya, artinya seperti ini. Ibaratkan ini adalah radium. Radium itu zat radioaktif. Misalkan kita tembak dengan magnet seperti ini atau medan listrik, maka dia akan memancarkan sinar alfa yang arahnya berbelok ke kanan. Mengapa demikian? Karena yang tadi sinar alfa itu bermuatan positif sehingga dia dapat berbelok ke arah kanan. Lalu di layar juga saya sisipkan atau saya tampilkan mengenai persamaan. Persamaan itu terjadi ketika zat radioaktif tadi menghasilkan inti helium atau sinar alfa, maka ia akan mengalami nilai nomor massanya berkurang 4 dan nilai nomor atomnya berkurang 2. Pada persamaan itu berlaku hukum kekekalan nomor massa dan kekekalan nomor atom, sehingga nilai A dan Z di reaksi kiri itu sama dengan nilai A dan Z di reaksi kanan. Nah, A itu nomor massa dan Z itu nomor atom. Jadi seperti itu mengenai sinar alfa. Kemudian kita lanjut ke sinar beta. Sinar beta memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, sinar beta ini terdiri dari elektron-elektron sehingga bermuatan negatif. Yang kedua, sinar beta ini memiliki daya ionisasi yang sedang antara alfa dan gamma. Yang ketiga, sinar beta ini memiliki daya tembus yang sedang juga antara alfa dan juga gamma, yaitu sekitar 9 cm dan dapat digunakan untuk menembus kayu dan aluminium. Lalu
Sinar beta ini memiliki sifat dapat dibelokkan dengan magnet dan daya listrik, seperti halnya sinar alfa tadi. Ketika suatu radium ditembak oleh medan listrik atau medan magnet, maka dia akan memancarkan sinar beta dan membelokkannya ke arah kiri. Ya, kenapa demikian? Karena sinar beta tadi bermuatan negatif, sehingga dia dapat berbelok ke arah kiri. Nah, seperti halnya pada sinar alfa tadi, saya sudah sisipkan atau tampilkan di layar mengenai persamaan jika zat radioaktif menghasilkan sinar beta, maka ia akan mengalami nilai nomor masanya itu tetap dan nilai nomor atomnya itu bertambah 1. Pada persamaan ini juga berlaku hukum kekekalan nomor atom dan kekekalan nomor massa, sehingga nilai A dan Z yang bereaksi di sebelah kiri itu sama dengan nilai A dan Z yang bereaksi di sebelah kanan. Jadi demikianlah mengenai sinar beta. Kemudian kita lanjut ke sinar gamma. Sinar gamma memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, sinar ini merupakan radiasi elektromagnetik sehingga dapat merambat di ruang hampa. Lalu yang kedua, sinar ini tidak bermuatan. Artinya dia tidak positif dan tidak negatif, netral. Yang ketiga, sinar gamma ini memiliki daya ionisasi paling lemah di antara sinar alfa dan beta. Mengapa demikian? Karena sinar gamma ini tidak memiliki muatan sehingga tidak dapat menarik elektron. Hal inilah yang mengakibatkan daya ionisasinya sangat lemah. Yang keempat, sinar gamma ini memiliki daya tembus yang paling tinggi di antara alfa dan beta dan beta. Beda dengan daya ionisasinya, justru sebaliknya daya tembusnya itu sangat tinggi. Karena apa? Karena sinar gamma ini tidak memiliki muatan sehingga dia tidak dapat menarik elektron. Karena tidak dapat menarik elektron, dia tidak membuang-buang energi, artinya tidak memakai energi untuk mengionisasi suatu atom. Alhasil energi yang tersisa itu masih sangat banyak sehingga dapat menembus benda dengan ketebalan 20 cm. Terus yang ke-5, sifatnya itu tidak dapat dibelokkan dengan magnet maupun listrik. Artinya ketika kita menembak suatu radium atau zat radioaktif itu menggunakan magnet atau listrik, dia akan memancarkan sinar gamma yang arahnya itu lurus. Kenapa lurus? Karena dia tidak bermuatan, tidak positif dan tidak negatif, sehingga itu tetap lurus. Lalu di layar juga saya sisipkan atau tampilkan mengenai persamaan jika suatu zat radioaktif itu menghasilkan sinar gamma, maka ia akan mengalami nilai nomor massa tetap dan nilai nomor atom juga tetap. Nah, di sini juga berlaku hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan nomor atom, sehingga nilai A dan Z yang bereaksi di sebelah kiri akan sama dengan nilai A dan Z yang bereaksi di sebelah kanan. Nah, demikianlah mengenai 3 sinar yang kita bahas tadi, semoga bisa dipahami. Nah, dari pembahasan itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika suatu radium itu ditembak oleh medan magnet atau medan listrik atau dilewati oleh medan magnet atau medan listrik, akan menghasilkan atau memancarkan 3 sinar. Yang pertama, sinar alfa. Sinar alfa ini akan membelok ke arah kanan. Yang kedua, sinar gamma. Sinar gamma ini akan lurus. Yang ketiga, sinar beta. Sinar beta ini akan membelok ke arah kiri sesuai dengan muatannya. Oke, kita lanjut ke materi peluruhan. Nah, dalam materi peluruhan ini biasanya sangat sering muncul di soal-soal LKS kelas 12 bab inti atom maupun ujian-ujian kelas 12 dan UN ya. Nah, dalam materi peluruhan ini ada persamaan yang saya tampilkan di layar, yakni N sama dengan NO dikali setengah dikali T kecil dibagi T setengah. Maksudnya bagaimana? N itu sama dengan jumlah inti atom sisa, artinya jumlah inti atom yang tersisa setelah peluruhan. NO itu jumlah inti atom awal atau jumlah inti atom yang sebelum peluruhan. T kecil itu waktu peluruhan. Biasanya dalam soal itu berbeda-beda. Bisa ditulis dalam satuan sekon, bisa ditulis dalam satuan menit, jam, hari, bahkan tahun, menyesuaikan soal. Lalu T setengah itu waktu paruh.
Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari jumlah awal. Ya, biasanya dalam soal itu ditanya waktu paruhnya berapa lama. Oke, lanjut ke materi terakhir dari presentasi saya, yaitu materi aktivitas radioaktif, di mana aktivitas radioaktif ini pengertiannya adalah yaitu seberapa cepat suatu zat radioaktif itu melakukan peluruhan. Jadi boleh dibilang aktivitas radioaktif ini disebut juga laju peluruhan. Nah, rumus atau persamaannya bagaimana? Saya akan tampilkan di layar. Bisa kita ketahui bahwa rumusnya atau persamaannya yaitu A besar sama dengan lambda kali N, di mana A adalah aktivitas radioaktif dengan satuan internasional atau SI Blackwell, di mana satu becquerel itu sama dengan 1 peluruhan per sekon, dan juga memiliki satuan internasional atau SI yaitu Curie, di mana 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan per sekon, dan N besar itu jumlah inti atom. Nah, biasanya dalam soal ini jumlah inti atom itu jarang diketahui, sehingga kita bisa mencarinya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus N sama dengan Na, N sama dengan N kecil kali Na, di mana N kecil itu jumlah atom yang bisa kita cari melalui gram per mr atau gram per ar, massa molekul relatif atau massa molekul massa atom relatif. Dan Na itu ketetapan Avogadro, di mana tetapan ini sama nilainya di setiap soal, karena tetapan Avogadro itu nilainya 6,023 kali 10 pangkat 23 mol per sekon. Jadi seperti itu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.